Perlahan orang itu juga mendongak dan ternyata kepalanya nyaris putus. Adi makin histeris. Dia teriak minta tolong, tapi anehnya suaranya tuh kayak hilang, gak ada yang denger. Seakan-akan dia terjebak sendirian di dunia lain. Teman-teman, kali ini aku bawain cerita horor masih seputar urban legend kereta api. Cerita ini dialami oleh Adi saat dia masih kuliah. Akibat peristiwa horor ini nih, Adi tuh mengalami trauma naik kereta api sampai sekarang. Nah, sebelum ke ceritanya Adi, aku mau nanya, adakah di antara kalian yang pernah ngerasain naik kereta malam sendirian? Gimana sih rasanya? Biasa aja atau ada merinding-merindingnya? Ya udah, nggak usah berlama-lama, siapin cemilannya, enakin rebahannya, dan aku mulai ceritanya sekarang. Teman-teman, kejadian ini dialami Adi di tahun 2015 saat dia masih duduk di bangku kuliah. FYI, Adi tinggal di Bogor, sedangkan dia kuliah di Jakarta. Sehingga transportasi sehari-hari berangkat dan pulang kuliah, dia pakai kereta api. Suatu hari ketika ada kegiatan UKM di kampusnya sampai malam hari, Adi ini pulang sedikit terlambat, gak kayak biasanya. Adi dapat kereta itu sekitar jam 10 malam. Kondisi stasiun memang sudah agak sepi. Baru sebentar nunggu, kereta Adi udah datang. Ya masuklah dia ke gerbong. Suasana di dalam gerbong itu beda banget sama siang. Lampu remang-remang, suara roda kereta di rel bikin ngantuk, tapi sekaligus juga bikin bulu kuduk merinding. Malam itu, Adi pulang dan sempat kehabisan tiket. Dia cuma dapat kursi di gerbong terakhir. Katanya sih, gerbong terakhir itu sering kosong, tapi justru paling gak disukai sama penumpang. Adi sih cuek aja. Dia pikir itu cuma mitos. Waktu kereta mulai jalan, dia duduk tenang, buka HP, pasang headset, dengerin musik. Sambil ngelihat keluar jendela yang gelap gulita, hanya pantulan wajahnya sendiri di kaca. Tapi makin malam, makin terasa aneh nih teman-teman. Seakan-akan ada orang lain di situ. Awalnya semua kursi di sekitarnya kosong. Tapi Adi merasa kayak ada yang duduk di kursi seberangnya. Dia bisa dengar suara kayak ada kain yang bergesekan, bahkan kadang kayak ada nafas pelan. Padahal jelas-jelas nih kursinya kosong. Dia coba untuk ngusir pikiran-pikiran itu. Dia nyetel musik lebih keras lagi. Tapi entah kenapa bulu kuduknya berdiri. Bau aneh kayak amis darah mulai tercium samar. Lalu sekitar jam 11 malam, saat kereta melambat melewati stasiun kecil, tiba-tiba kursi kosong itu udah gak kosong lagi teman-teman. Ada seseorang yang duduk di sana. Pakai baju lusuh, kepalanya tertunduk. Adi kaget dong. Dia yakin banget tuh gak ada orang yang naik barusan. Gerbongnya sepi, pintu juga gak kebuka. Tapi ya udahlah, mungkin dia kurang notice aja kalau ada penumpang yang baru masuk. Adi lalu memperhatikan diam-diam penumpang di seberangnya. Orang itu duduk diam, tubuhnya kaku, kepalanya tetap menunduk. Dengan ragu-ragu, Adi coba negur. "Permisi mas, dari mana mas? Dari tadi saya sendirian loh di sini." Hening, gak ada jawaban. Orang itu tetap menunduk. Tubuhnya agak goyang-goyang karena guncangan kereta. Adi makin gak enak nih. Akhirnya dia nyoba pindah ke kursi lain. Tapi tiba-tiba lampu gerbong berkedip-kedip atau ngeflik sebentar dan mati sepersekian detik. Begitu nyala lagi, Adi kaget setengah mati. Kursi orang itu sudah basah oleh darah, cairan merah. Tetesannya turun ke lantai membuat suara tik, 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 tik. Adi refleks berdiri, dia gak bisa nafas. Perlahan orang itu juga mendongak. Dan ternyata kepalanya nyaris putus. Lehernya sudah bolong, cairan merah terus menetes. Adi panik di situ teman-teman. Dia langsung lari ke pintu penghubung gerbong, tapi pas ditarik terkunci rapat.
Digedor sekuat tenaga pun gak bisa. Dia menoleh ke belakang. Sosok itu udah berdiri. Tubuhnya goyah, jalannya pelan, tapi setiap langkahnya bikin lantai bergetar. Adi makin histeris. Dia teriak minta tolong, tapi anehnya suaranya tuh kayak hilang. Gak ada yang denger. Seakan-akan dia terjebak sendirian di dunia lain. Tangannya gemetar, keringat dingin bercucuran. Lalu sosok itu berhenti beberapa meter darinya. Tangannya terangkat menunjuk kursi tempat Adi duduk tadi. Adi nekat nyoba kabur lewat jendela, tapi karena kereta masih melaju kencang, ya mustahil lah bisa loncat. Tiba-tiba dia dengar suara bisikan seram. Dulu aku juga duduk di kursi itu sebelum kepalaku terpenggal di pintu kereta. Adi langsung gemeteran. Dia sadar ini bukan penumpang biasa. Bisikan itu makin kenceng. Di lantai, cairan merah juga makin banyak, mengalir ke arah kakinya. Bau amis menusuk hidung bikin mual. Adi coba nutup telinga, tapi bisikan itu begitu langsung muncul aja di telinganya. Sekarang giliranmu. Teman-teman sambil menahan tangis, Adi merosot ke lantai. Saat itu dia melihat sesuatu. Di dinding gerbong ada ukiran samar kayak goresan kuku orang. Tulisan itu berbunyi, "Jangan pernah duduk di kursi ini." Jantung Adi makin kencang. Adi coba baca-baca doa, tapi tiba-tiba lampu gerbong mati total, gelap gulita. Dalam gelap, dia merasakan ada tangan dingin menyentuh bahunya. Lampu menyala lagi, kereta mendadak berhenti di stasiun kecil. Semuanya kembali normal. Gerbong itu kosong. Adi yang syok ini langsung lari keluar kereta. Nafasnya ngos-ngosan, wajahnya pucat. Tapi sebelum turun, dari pantulan kaca jendela, dia lihat kursi itu udah diduduki lagi. Tubuh dengan kepala yang meleot menatap ke arahnya. Walau gak punya mata, Adi jatuh terduduk di peron. Orang-orang heran lihat dia, soalnya dia aneh banget. Tapi Adi di situ gak berani cerita apa-apa. Oke teman-teman, itu tadi cerita Adi tentang pengalaman horornya naik kereta malam dari Jakarta ke Bogor. Adakah di antara kalian yang merasa relate sama ceritanya Adi? Silakan kalian komen di bawah ya. Jadi memang selama ini itu bukan mitos. Menurut Adi, gerbong terakhir itu benar-benar angker. Memang dia nggak sebutkan ini kereta apa. Kursi di gerbong terakhir kereta itu adalah kursi kutukan katanya. Tempat korban kecelakaan dulu pernah duduk. Konon katanya bertahun-tahun lalu ada seorang penumpang yang kepalanya kejepit pintu otomatis saat kereta melaju. Tubuhnya terlempar dan kepalanya terpenggal. Sejak saat itu arwahnya terus balik lagi ke kursi itu dan balik terus. Sampai sekarang setiap kali Adi naik kereta malam, Adi masih mencium bau amis darah. Dan katanya kalau kalian berani duduk di gerbong terakhir itu, jangan kaget kalau kursinya tiba-tiba terisi. Karena mungkin penumpang dengan kepala meleot itu balik lagi cari teman baru. Oke, kalau kamu suka aku cerita seperti ini, jangan lupa klik jempol ke atas, lanjut subscribe, aktifkan loncengnya biar kamu tahu kalau ada video baru di channel ini. See ya!